Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai materi baru atau bab baru, yaitu mengenai aljabar boolean. Nah, untuk hari ini yang akan dibahas di aljabar boolean yaitu mengenai definisi aljabar boolean, kemudian aljabar boolean dua nilai, ekspresi boolean, kemudian fungsi boolean. Nah, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari aljabar boolean. Misalkan diketahui B adalah suatu himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, yaitu operator penjumlahan dan operator perkalian, plus dan kali. Dimana kenapa kok dinamakan operator biner? Karena untuk mengoperasikan kedua operator ini membutuhkan dua komponen atau dua elemen sekaligus. Dan sebuah operator uner yaitu tanda petik ini dibaca komplement. Kenapa kok dinamakan operator uner? Karena cukup membutuhkan satu elemen atau satu komponen saja untuk dapat mengoperasikan komplement ini. Dan diketahui 0 dan 1 ini adalah dua elemen yang berbeda dari himpunan B. Maka tupelnya atau persamaannya dapat saya tulis seperti ini. B plus kali komplement 0 dan 1. Nah, di sini persamaan ini disebut aljabar boolean jika setiap A, B, C merupakan anggota himpunan B, maka akan berlaku 4 aksioma berikut. Yang pertama yaitu identitas. Nah, identitas di sini ada identitas untuk penjumlahan dan identitas untuk perkalian. Nah, untuk identitas penjumlahan di sini angka 0. Kenapa kok angka 0? Karena berapapun bilangan kalau dijumlahkan dengan 0, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Jadi A plus 0 adalah hasilnya tetap A itu sendiri. Untuk identitas perkalian yaitu angka 1. Karena berapapun bilangan atau angkanya, kalau dikalikan dengan 1, pasti hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi A kali 1 hasilnya adalah A itu sendiri. Ini yang pertama untuk identitas. Kemudian yang kedua, komutatif. Komutatif di sini dibolak-balik hasilnya pasti akan tetap sama. Jadi untuk penjumlahan A plus B, nanti hasilnya pasti akan sama dengan B plus A. Kemudian untuk perkalian, A kali B hasilnya nanti pasti akan sama dengan B kali A. Jadi dibolak-balik hasilnya tetap sama. Kemudian yang ketiga mengenai distributif. Nah, kalau distributif ini nanti ada 3 komponen atau ada 3 ekspresi boolean. Yang pertama, A kali B plus C, pasti nanti hasilnya akan sama dengan A kali B, ditambahkan dengan A kali C. Kemudian yang kedua, jika diketahui A plus B kali C, nanti pasti hasilnya akan sama dengan A plus B dikalikan dengan A plus C. Kemudian yang terakhir mengenai komplement. Nah, untuk setiap A, anggota himpunan B, terdapat elemen unik A komplement merupakan anggota dari himpunan B juga. Sehingga untuk penjumlahannya, A plus A komplement hasilnya nanti 1. Jadi A plus A komplement hasilnya pasti nanti 1. Kemudian yang kedua, untuk perkalian, A kali A komplement hasilnya nanti 0. Nah, ini nanti pembuktian keempat aksioma akan saya buktikan di slide selanjutnya. Dan kalian perlu tahu, aljabar boolean ini nanti juga ada tabel kebenaran. Di mana tabel kebenarannya juga sama persis dengan yang ada di materi awal, yaitu proposisi. Nah, kalau di proposisi biasanya kan ada operator disjungsi, konjungsi, dan negasi. Nah, di aljabar boolean juga sama. Ada plus, kali, dan komplement. Nah, tanda plus di sini atau operator penjumlahan di sini sama dengan disjungsi. Kalau di proposisi, jadi plus ini sama dengan disjungsi. Kalau di proposisi, di mana kalau disjungsi akan bernilai salah jika kedua proposisi bernilai salah. Kemudian perkalian ini sama dengan konjungsi. Konjungsi kalau di proposisi. Jadi konjungsi akan
bernilai benar jika kedua proposisi tersebut bernilai benar. Jadi, saya ulangi lagi, untuk penjumlahan sama dengan disjungsi, perkalian ini sama dengan konjungsi kalau di proposisi, kemudian kalau komplement ini sama dengan negasi kalau di proposisi. Nah, kalau di proposisi ada nilainya true dan false ya. Sama kalau di aljabar boolean ada nilai 0 dan 1, di mana 0 ini sama dengan false kalau di proposisi. Satunya ini sama dengan true kalau di proposisi. Jadi 0 sama dengan false, 1 sama dengan true. Nah, selanjutnya di sini untuk aljabar boolean 2 nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1, dua buah elemen 0 dan 1 ya, dan sering dinamakan dengan bit, yaitu B-nya anggota 0 dan 1 dengan operator binernya yaitu plus dan kali dan operator unernya komplement. Nah, kaidah untuk operator biner dan uner ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini nanti saya menunjukkan ada 3 tabel untuk penjumlahan, perkalian, dan komplement. Nah, di sini saya mempunyai 2 ekspresi boolean A dan B. Nah, kalau diproposisikan proposisi P dan Q ya. Kalau di sini ekspresi boolean A dan B. A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada 2 ekspresi boolean saja, berarti ke bawahnya nanti juga ada 4 baris. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di aljabar boolean di sini dimulai dari angka 0, 0, 0, 1, 1. Jangan sampai salah ya. Dan ini nolnya tidak boleh diganti dengan false atau salah. False atau S. Tidak boleh. Tetap 0. Jadi untuk ekspresi boolean yang A, sama seperti di proposisi, yaitu nilainya separuh-separuh. Tapi kalau di sini dimulai dari angka 0. Berarti 0, 0, 1, 1. Kemudian untuk yang B, 0, 1, 0, 1. Selang-seling. Kemudian untuk perkaliannya A kali B, 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Yang bernilai 1 hanya pada baris keempat. Karena kedua ekspresi boolean mempunyai nilai yang sama, yaitu 1. Kemudian tabel yang kedua menunjukkan tabel untuk penjumlahan. Di sini saya memberi contoh hanya ada 2 ekspresi boolean saja, berarti ke bawahnya juga ada 4 baris. Dimulai dari 0 untuk ekspresi boolean yang A, berarti separuh-separuh 0, 0, 1, 1. Untuk yang B, selang-seling 0, 1, 0, 1. Nah, berarti penjumlahan A plus B, 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Kemudian 1 plus 0, 1. Kemudian 1 plus 1 tetap 1. Karena apa? Karena angka 1 ini sama dengan true. Nah, tanda plus ini sama dengan disjungsi kalau di proposisi. Berarti kalau true, disjungsi true, apakah hasilnya 2 true? Tidak kan? Hasilnya tetap true. Berarti 1 plus 1 di aljabar boolean tetap 1. Berarti untuk A plus B yang bernilai 0 hanya pada baris pertama. Karena kedua ekspresi boolean mempunyai nilai yang sama, yaitu 0. Selain itu, semuanya 1 nilainya. Kemudian tabel ketiga menunjukkan tabel komplement. Nah, kalau di proposisi, komplement ini sama dengan negasi ya. Nah, berarti kalau negasi itu kebalikan. Pertamanya nilainya true, berarti negasinya false. Begitu juga sebaliknya. Ini juga sama. Ini saya mempunyai ekspresi boolean A saja, di mana nilainya 0 dan 1. Berarti kalau nilai ekspresi boolean A, pertamanya 0, A komplementnya berarti 1. Kalau pertamanya nilainya 1, berarti komplementnya nilainya 0. Hanya seperti itu saja. Karena yang kita pakai di sini hanya angka 0 dan 1. Kemudian kita akan membuktikan dari tabel pertama, 2, dan 3 ini berlaku ke 4 aksioma yang ada di dalam definisi aljabar boolean yang tadi. Kita buktikan satu persatu ya, untuk identitas terlebih dahulu.
Nah, untuk identitas tadi ada identitas untuk perkalian dan penjumlahan. Ini untuk penjumlahan terlebih dahulu, identitasnya yaitu angka 0. Karena berapapun angkanya, kalau dijumlahkan dengan 0, pasti menghasilkan angka itu sendiri. Misalkan saya ambil nilai A-nya yaitu 1. Nilai A-nya 1. Coba dicek pada tabel penjumlahan, yaitu tabel kedua. 1 plus 0, apakah hasilnya 1? Coba dicek 1 plus 0 hasilnya 1. Ternyata benar. Pada baris ketiga 1 plus 0 hasilnya 1. Kemudian kalau A-nya ini saya ganti dengan 0. Apakah 0 plus 0 hasilnya tetap 0? Kita coba. Oh ya, benar. Di baris pertama 0 plus 0 hasilnya tetap 0. Terbukti untuk penjumlahan. Kemudian yang kedua untuk perkalian, yaitu angka 1. Karena berapapun kalau dikalikan dengan 1, hasilnya pasti angka itu sendiri. A kali 1 sama dengan A. Berarti apakah jika saya ganti A-nya ini dengan angka 1? Apakah 1 kali 1 hasilnya tetap 1? Kita cek untuk perkalian, berarti pada tabel pertama. 1 kali 1 apakah hasilnya 1? Iya, benar. Kalau A-nya ini saya ganti dengan angka 0. Apakah 0 kali 1 hasilnya tetap 0? Kita cek pada tabel pertama baris kedua ya. 0 kali 1 ternyata hasilnya tetap 0. Maka untuk aksioma yang pertama identitas berlaku ya pada tabel pertama dan kedua. Kemudian yang kedua yaitu mengenai komutatif. Komutatif juga sama, ada penjumlahan dan perkalian. Di sini untuk penjumlahan terlebih dahulu, A plus B sama dengan B plus A. Berarti nanti kalian lihat pada tabel yang kedua di sini. A plus B apakah sama dengan B plus A? Jika saya umpamakan A-nya 1, kemudian B-nya 0. Apakah 1 plus 0 hasilnya sama dengan 0 plus 1? Kita cek 1 plus 0. Hasilnya 1. 0 plus 1 juga hasilnya 1. Ternyata benar. Maka untuk komutatif penjumlahan berlaku. Karena hasilnya sama-sama 1. Kemudian yang kedua untuk perkalian. Apakah A kali B hasilnya sama dengan B kali A? Berarti kita cek pada tabel yang pertama di sini. Misalkan A-nya saya ambil 1 ya, B-nya saya ambil 0. Apakah 1 kali 0 hasilnya sama dengan 0 kali 1? Kita cek. 1 kali 0 hasilnya adalah 0. 0 kali 1 hasilnya juga 0. Ternyata sama-sama 0. Berarti untuk aksioma yang kedua juga berlaku pada tabel ketiga tabel ini. Kemudian yang aksioma yang ketiga, karena aksioma ketiga ini membutuhkan 3 ekspresi boolean, berarti nanti kalian membuktikan sendiri ya. Coba kalian buktikan sendiri untuk ketiga ekspresi boolean. Nah, kalau ada 3 ekspresi boolean seperti ini, berarti nanti ke bawahnya total tabel kebenarannya ada 8 baris. Kalau ada 2 ekspresi boolean saja, hanya ada 4 baris. Kalau ada 3 ekspresi boolean, berarti nanti ke bawahnya ada 8 baris. Silakan dibuktikan sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu komplement. Nah, untuk penjumlahan terlebih dahulu, apakah A plus A komplement hasilnya adalah 1? Kita cek. Misalkan di sini A-nya saya ganti dengan 1. A-nya saya ganti dengan 1. Berarti A komplementnya berapa? Kalau A-nya 1, A komplementnya 0. Kita cek ya untuk 1 plus 0. Berarti untuk penjumlahan pada tabel kedua di sini, apakah 1 plus 0 hasilnya 1? 1 plus 0 hasilnya 1. Benar. Misalkan kalau saya ganti A-nya ini menjadi 0. Berarti A komplementnya berapa? Kalau A-nya 0 berarti A komplementnya yaitu 1. Kita cek pada penjumlahan. Apakah 0 plus 1 hasilnya tetap 1? 0 plus 1 hasilnya juga tetap 1. Kemudian yang perkalian, A kali A komplement sama dengan 0. Sama ya. Ini A-nya saya ambil 1, otomatis komplementnya 0. Apakah 1 kali 0 hasilnya adalah 0? Kita cek pada tabel pertama. 1 kali 0. Hasilnya ternyata tetap 0. Berarti terbukti. Kemudian kalau A-nya ini saya ganti dengan 0. Berarti A komplementnya adalah 1. Berarti 0 kali 1 apakah hasilnya tetap 0?
0 kali 1 hasilnya ternyata tetap 0. Ternyata terbukti dari 4 aksioma ini sudah terbukti benar, maka untuk B01 dengan 2 operator biner dan 1 operator uner ternyata merupakan aljabar boolean karena memenuhi keempat aksioma yang ada di dalam definisi. Selanjutnya untuk ekspresi boolean, tadi sudah saya singgung berkali-kali ya. Untuk definisinya misalkan diketahui B plus kali komplement 01 ini merupakan aljabar boolean, maka ekspresi boolean dari persamaan ini adalah setiap elemen yang ada di B, kemudian setiap peubahnya, kemudian jika diketahui E1 dan E2 merupakan ekspresi boolean, maka penjumlahan dari E1, E2, kemudian perkaliannya dan komplemennya juga merupakan ekspresi dari aljabar boolean itu sendiri. Contohnya seperti apa dari ekspresi boolean? Yaitu 0, kemudian 1, kemudian A tadi ya, A, B, C, A plus B, A kali B, A kali B plus C, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, saya mempunyai beberapa ekspresi boolean. Di sini perlihatkanlah bahwa ekspresi boolean A plus A komplement B merupakan atau hasilnya sama dengan A plus B. Nah, di sini A komplement B. Karena di sini di tengah-tengahnya tidak ada tandanya, maka kita anggap ini memang perkalian. Nah, perkalian kan tandanya tanda titik ya. Tanda titik atau tanda perkalian boleh tidak tertulis atau boleh tidak ditulis. Meskipun tidak ditulis, tapi kita tetap menganggap ini perkalian. Nah, untuk membuktikan ini, apakah hasilnya sama, kita akan membuktikan pada tabel kebenaran. Nah, karena di sini ada dua ekspresi boolean saja, yaitu A dan B saja, maka nanti ke bawahnya ada 4 baris. Jadi di sini ekspresi boolean A 0011, B 0101. Kemudian selanjutnya kita mencari terlebih dahulu nilai yang ada di ruas kiri, yaitu A plus A komplement kali B. Karena di ruas kiri memuat atau ada komplement dari A, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari A komplement. A komplement berarti kebalikan dari A ya. Berarti A komplementnya 1100. Selanjutnya yang kita cari apa? Yaitu nilai dari A komplement kali B. Nah, di sini A komplement kali B, saya tulis saja. Yang dilihat adalah ya pada kolom ketiga dan kolom kedua. A komplement kali B. Kalau dikalikan 1 kali 0 berarti hasilnya 0. Kemudian 1 kali 1 hasilnya tetap 1. Kemudian 0 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Nah, langkah selanjutnya kita mencari keseluruhan yang ada di ruas kiri, yaitu A plus A komplement kali B. A komplementnya sudah diketahui, ekspresi boolean yang A juga sudah diketahui. Berarti antara kolom pertama dengan kolom keempat kita jumlahkan. Yang baris pertama dulu, 0 plus 0. 0 plus 0 berarti hasilnya adalah 0. Kemudian baris kedua 0 plus 1 hasilnya 1. Baris ketiga 1 plus 0 hasilnya adalah 1. Baris terakhir 1 plus 0 hasilnya tetap 1. Nah, langkah selanjutnya kita mencari yang ada di ruas kanan. Di ruas kanan yaitu A plus B. Berarti yang kita jumlahkan adalah pada kolom pertama dan kolom kedua. Baris pertama dulu yang akan kita isi, yaitu 0 plus 0 hasilnya berarti 0. Kemudian 0 plus 1 hasilnya 1. Kemudian 1 plus 0 hasilnya 1. Dan yang terakhir 1 plus 1 hasilnya adalah tetap 1. Ingat, kalau di aljabar boolean 1 plus 1 hasilnya tetap 1. Nah, karena kedua ekspresi boolean yang ada di ruas kiri dan ruas kanan ternyata hasilnya sama persis, yaitu 0111, maka kedua ekspresi boolean ini merupakan ekspresi boolean yang sama.
Selanjutnya, contoh yang kedua. Saya mempunyai 3 ekspresi boolean ya, yaitu A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Ingat, ini tanda kalinya atau tanda titiknya tidak saya tulis. Tapi jangan sampai lupa kalau di tengah-tengahnya ini tetap ada perkalian. Oke? Nah, karena ada 3 ekspresi boolean di sini yaitu A, B, C, maka kita harus membuat tabel kebenaran sebanyak 8 baris. Dimulai dari 0. Untuk A dulu, yaitu separuh-separuh. Karena ada 8, separuh 4, separuh 4 teratas yaitu 0, 4 ke bawahnya yaitu 1. Kemudian untuk B-nya selang-seling 22, yaitu 0011, 0011. Kemudian untuk C-nya selang-seling 1 per 1, yaitu 01, 01, 01, 01. Langkah selanjutnya apa yang harus kita cari? Yaitu yang ada di ruas kiri terlebih dahulu. A kali B plus C. Yang dikurung terlebih dahulu kita cari yaitu B plus C-nya. Berarti pada kolom kedua dan kolom ketiga kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Baris pertama terlebih dahulu 0 plus 0. Berarti hasilnya adalah 0. Kemudian baris kedua 0 plus 1, 1. Baris ketiganya 1 plus 0, 1. Baris keempatnya 1 plus 1 tetap 1. Baris kelimanya 0. Baris keenamnya yaitu 0 plus 1, 1. Baris ketujuhnya 1 plus 0, 1. Baris kedelapannya 1 plus 1 adalah tetap 1. Nah, karena B plus C sudah diketahui, maka kita harus mencari keseluruhan dari ruas kiri, yaitu A kali B plus C. Berarti yang kita lihat adalah pada kolom pertama dan kolom keempat. Kita kalikan. Untuk baris pertama terlebih dahulu. 0 kali 0. Hasilnya pasti 0. Baris kedua 0 kali 1. Hasilnya tetap 0. Baris ketiga 0 kali 1. Tetap 0. Baris keempat 0 kali 1. Tetap 0. Baris kelima 1 kali 0. 0. Baris keenam 1 kali 1. 1. Baris ketujuh 1 kali 1. 1. Baris ke-8 1 kali 1 tetap 1. Nah, karena yang di ruas kiri sudah ketemu nilainya, kita lanjut ke ruas kanan. Nah, di sini di ruas kanan ada A kali B plus A kali C. Kita cari satu persatu terlebih dahulu, yaitu A kali B. A kali B berarti kita fokus pada kolom pertama dan kolom kedua. Baris pertama terlebih dahulu, 0 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 0 lagi, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Selanjutnya, kita mencari pada yang A kali C. Nah, kolom pertama dan kolom ketiga. Kita kalikan. Untuk baris pertama terlebih dahulu, 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0 ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1 tetap 1. Nah, selanjutnya barulah kita menjumlahkan antara kolom ke-6 dan kolom ke-7. Kita jumlahkan. Untuk baris pertama terlebih dahulu. 0 plus 0 berarti 0. 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. Kemudian 0 plus 1, yaitu 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1 tetap 1. Nah, dari hasil di ruas kiri dan ruas kanan, ternyata hasilnya sama persis. Maka kedua ekspresi boolean ini merupakan ekspresi boolean yang sama. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk prinsip dualitas. Nah, definisi dari prinsip dualitas, misalkan diketahui S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator biner plus dan kali dan operator unernya yaitu komplement, maka jika pernyataan S star ini diperoleh dari S dengan cara mengganti
perkalian dengan penjumlahan, plus dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Jadi komplement tidak berubah sama sekali. Maka kesamaan S star ini juga benar. Nah, S star ini disebut dual dari S. Jadi untuk dual dari himpunan S, hanya dengan mengganti perkalian diganti dengan penjumlahan, penjumlahan diganti dengan perkalian, 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0. Kalau ada komplement tetap apa adanya, jangan dirubah sama sekali komplemennya. Contohnya, untuk prinsip dualitas, tentukan dual dari yang pertama yaitu A plus 0 sama dengan A. Berarti di sini yang diganti adalah tanda positif dan 0-nya. Plus berarti diganti dengan kali. 0-nya diganti dengan angka 1. Berarti dual dari ini A kali 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua, seperti ini. A kali 1 kali 0 plus A komplement sama dengan 0. Berarti yang akan kita ganti adalah perkalian, penjumlahan, 0 dan 1. Untuk A komplement tetap A komplement, jangan dirubah. Berarti dual dari ini menjadi A plus 1. A plus 0, 1 diganti 0 ya. A plus 0 plus 1 dikali A komplement sama dengan 1. Selanjutnya yang ketiga, contohnya yaitu A kali A komplement plus B sama dengan A kali B. Berarti dual dari ekspresi boolean ini yang diganti adalah tanda kali dan jumlah. Kali titik dan plus. Berarti menjadi A plus A komplement kali B sama dengan A plus B. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu A plus B. Nah, kalau di tengah-tengahnya ini tidak tertulis tandanya plus atau kali, maka ini kita anggap kali atau titik. Titik itu atau perkalian boleh tidak ditulis, tapi tetap kita anggap ada. Jadi A plus B kali B plus C sama dengan A kali C plus B. Berarti dualnya bagaimana? A kali B, ini perkalian berarti menjadi penjumlahan, plus B kali C, ini juga perkalian ya, tapi tidak tertulis, sama dengan A plus C kali B. Nah, selanjutnya untuk hukum-hukum aljabar boolean, nanti bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada 11 hukum-hukum di aljabar boolean, yaitu hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi. Nah, hukum involusi ini A komplement kemudian dikomplementkan lagi, maka hasilnya adalah tetap A. Jadi A komplement kemudian dikomplementkan lagi, hasilnya tetap A. Jadi komplementnya hilang. Kemudian hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, kemudian hukum De Morgan. Nah, kalau hukum De Morgan ini A plus B komplement, berarti hasilnya akan sama dengan A komplement kali B komplement. Kalau A kali B komplement, maka hasilnya akan sama dengan A komplement plus B komplement. Kemudian hukum 01. Hukum 01 ya, 0 komplement sama dengan 1, 1 komplement sama dengan 0. Nanti silahkan dipelajari sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi boolean. Nah, di sini definisi dari fungsi boolean disebut juga fungsi biner dari pemetaan Bn ke B melalui ekspresi boolean. Maka kita dapat menuliskannya sebagai berikut. F memetakan Bn ke B. Nah, contohnya langsung saja untuk contoh-contoh fungsi boolean. Di sini saya membuat 4 contoh fungsi boolean. Fx, ini yang pertama ya, Fx sama dengan X plus X komplement. Berarti kalau di sini hanya ada variabel atau literal X, maka di sini juga harus memuat literal atau variabel X saja. X plus X komplement.
Kemudian yang kedua f(x,y) karena ada dua variabel atau literal xy, maka di persamaannya juga ada dua literal xy, yaitu x komplement y plus xy komplement plus y komplement. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga ya ini, fxy sama dengan x komplement kali y komplement. Kemudian untuk contoh yang keempat, di sini ada 3 literal atau 3 variabel x, y, z, maka di persamaannya juga ada 3 variabel, yaitu x, y, z tambah x komplement y tambah y komplement z. Nah, selanjutnya kalau disuruh mencari nilai fungsinya dengan diketahui nomor 1 terlebih dahulu ya, contoh yang ke 1 terlebih dahulu. Jika diketahui nilai x-nya yaitu sama dengan 1. Nah, nilai x-nya ini sama dengan 1. Otomatis x yang di sini juga harus diganti dengan 1. Berarti kita ganti x-nya dengan 1. 1 plus x komplement plus 1 komplement. Ya, 1 plus 1 komplement berapa? 0. Berarti 1 plus 0 berapa hasilnya? Tetap 1. Berarti untuk nilai fungsi yang pertama, untuk x-nya sama dengan 1, nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua, di sini ada x dan y. Misalkan x-nya saya beri nilai 1, kemudian y-nya saya beri nilai 0. Berarti 1,0. Berarti nanti di persamaannya, x-nya diganti dengan 1, y-nya diganti dengan angka 0. Berarti di sini yang pertama, x komplement kali y. Ingat, ini ada perkalian tetapi tidak tertulis. Kalau x-nya 1 berarti 1 komplement kali 0. Ini ditulis seperti ini dulu. Boleh. 1 komplement kali 0. Kemudian yang kedua x, y komplement. X-nya 1, y-nya 0. Berarti 1 kali 0 komplement. Kemudian dijumlahkan dengan y komplement. Y-nya di sini 0. Berarti ditambahkan 0 komplement. Hasilnya berapa? Ini yang pertama terlebih dahulu. 1 komplement berapa? Ingat 1 komplement berarti adalah kebalikannya 0. Jadi 1 komplement yaitu 0. Di sini 0 kali 0 plus 1 kali 0 komplementnya berapa? 0 komplement juga 1. Berarti 1 kali 1 plus 0 komplementnya lagi berapa? 1. Berarti 1 kali 1 plus 1. Hasil akhirnya berapa? 0. 0 kali 0, 0 ya. Kemudian 1 kali 1, 1 tambah 1. Berarti 0 tambah 1 tambah 1. 0 tambah 1 tetap 1, 1 tambah 1 hasilnya bukan 2 tetapi 1. Jadi hasil dari fungsi yang kedua ini adalah 1. 1 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian contoh yang ketiga, jika saya misalkan x-nya ini adalah 0, kemudian y-nya mempunyai nilai 1, berarti 0,1. Kita masukkan ke persamaannya atau fungsinya di sini. X-nya saya ganti dengan 0, y-nya saya ganti dengan 1. Berarti 0 komplement kali 1 komplement. Kalau 0 komplement berarti nilainya adalah 1. Kalau 1 komplement nilainya adalah 0. Berarti 1 kali 0 hasilnya tetap 0. Selanjutnya untuk 3 literal atau 3 variabel di sini saya menganggap atau saya membuat nilai untuk x-nya 1, y-nya 0 dan z-nya 1. Berarti di sini di persamaannya juga akan saya ganti x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. Yang pertama x, y, z berarti 1 kali 0 kali 1. Ditambahkan x komplement kali y, x-nya 1 berarti 1 komplement kali y-nya 0. 1 komplement kali 0. Kemudian ditambahkan y komplement kali z. Y-nya berarti 0 ya. 0 komplement kali z-nya 1 berarti 0 komplement kali 1. Selanjutnya di bawahnya 1 kali 0 kali 1. Hasilnya berapa? Karena di sini perkaliannya ada memuat angka 0, berarti hasilnya tetap 0. Ditambahkan 1 komplement. 1 komplement berapa? Hasilnya 0. Berarti 0 kali 0. Ditambahkan 0 komplement. 0 komplement berapa? 1 ya. Berarti 1 kali 1. Hasilnya berapa di sini? 0 tambah 0. 0 kali 0 tetap 0 ya. 1 kali 1 tetap 1. Berarti 0 tambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1. Jadi hasil dari fungsi yang keempat adalah 1 nilainya.
Kemudian, contoh selanjutnya, misalkan jika diketahui fungsi boolean juga ya, di sini fxy di mana persamaannya xy komplement plus x, disuruh menentukan nilai-nilai dari fungsi boolean tersebut. Tetapi belum diketahui nilai dari variabel x maupun y. Bagaimana cara mencarinya? Berarti kita harus mencari dengan menggunakan tabel kebenaran. Seperti yang tadi. Kalau yang sebelumnya tadi menggunakan ekspresi boolean A, B, berarti kita ganti dengan di sini untuk fungsi booleannya diganti x, y. Nah, karena di persamaan atau fungsi booleannya ini hanya ada dua variabel saja, yaitu variabel x dan y, maka nanti di tabel kebenarannya juga hanya ada 4 baris ke bawahnya. Ini saya buat dulu xy, di mana variabel x-nya separuh-separuh ya, yaitu nilainya 0011, kemudian variabel y-nya yaitu 0101. Langkah selanjutnya yang harus kita cari adalah mencari nilai dari keseluruhan. Tetapi karena di sini memuat komplement dari y, maka kita harus mencari terlebih dahulu komplement y-nya. Jadi di kolom ketiga y komplement, nilai dari y komplement. Karena nilai dari y 0101, berarti y komplementnya yaitu 1010. Selanjutnya, apa yang harus kita cari? Yaitu nilai dari perkalian x dengan y komplement. Jadi karena ini tidak tertulis tandanya, berarti kita anggap ini perkalian. X kali y komplement, berarti yang kita lihat adalah kolom pertama dan kolom ketiga, dikalikan. Nah, kita isi. Untuk kolom pertama dan kolom ketiga. Pada baris pertama, 0 kali 1, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian baris kedua, 0 kali 0 tetap 0. Baris ketiga, 1 kali 1, 1. Kemudian baris yang terakhir, 1 kali 0 tetap 0. Nah, karena x, y komplement sudah ketemu hasilnya, maka kita lanjut ke keseluruhan fungsinya, yaitu x, y komplement dijumlahkan dengan x. Jadi kolom keempat kita jumlahkan dengan kolom pertama. Baris pertama terlebih dahulu kita kerjakan 0 plus 0, hasilnya adalah 0. Kemudian baris kedua 0 plus 0, hasilnya adalah 0. Baris ketiga 1 plus 1, hasilnya tetap 1, jangan lupa. Kemudian baris yang keempat 0 plus 1, hasilnya tetap 1. Sudah ketemu hasil akhirnya yaitu 0011. Kemudian saya mempunyai contoh yang lain. Misalkan di sini contohnya saya mempunyai fungsi untuk x, y, z, di mana persamaannya yaitu x, y, z aksen atau z komplement. Karena di sini ada 3 komponen atau ada 3 variabel, maka nanti ke bawahnya kita membuat 8 baris. Sebanyak 8 baris ya. X, Y, Z untuk variabel X terlebih dahulu yaitu separuh-separuh, separuh 0, separuh 1. Kemudian untuk variabel Y-nya 22, 0011, 0011. Kemudian untuk variabel Z-nya selang-seling 1 per 1, 01, 01, 01. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita cari adalah mencari keseluruhannya ini, X, Y, Z komplement. Nah, karena di persamaan fungsinya ada Z komplement, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari Z komplementnya. Nah, Z komplementnya 10, 10, 10. Barulah kita mencari nilai dari fungsi keseluruhan, yaitu X, Y, Z. Nah, karena ini tidak tertulis tandanya, berarti ini merupakan perkalian. Berarti X dikalikan dengan Y dikalikan dengan Z komplement. Baris kolom pertama dikali kolom kedua dikali dengan kolom keempat. Yuk kita kalikan satu per satu. 0 kali 0 kali 1 hasilnya tetap 0. Kemudian 0 kali 0 kali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian 0 kali 1 kali 1 hasilnya 0. 0 kali 1 kali 0, 0. 1 kali 0 kali 1 tetap 0 ya. Kalau perkalian ada angka 0-nya berarti hasilnya tetap 0.
1 kali 0 kali 0, 0. 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Garis yang terakhir, 1 kali 1 kali 0 hasilnya tetap. Sudah selesai. Kemudian ada contoh yang ketiga. Ini nanti silahkan kalian pelajari sendiri atau kalian coba sendiri ya. Ini sama. Intinya sama, mudah sekali. Silahkan kalian pelajari sendiri nanti atau kalian isi sendiri. Saya lanjutkan untuk komplement fungsi boolean. Nah, untuk mencari komplement dari fungsi boolean ada 2 langkah. Yaitu yang pertama, yaitu menentukan dual dari ekspresi boolean. Dual dari ekspresi boolean. Dengan cara mengganti perkalian dengan penjumlahan dan penjumlahan dengan perkalian. Jadi langkah pertama untuk mencari komplement dari fungsi boolean harus mencari dualnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengganti tanda perkalian diganti dengan penjumlahan, penjumlahan diganti dengan perkalian. Seperti itu saja. Kemudian langkah yang kedua, mengkomplementkan setiap literal atau variabel yang ada di dalam dual tersebut. Jadi setelah ketemu hasil dari dualnya, selanjutnya kita komplementkan semua literal, setiap literal atau variabel yang ada di dalam dual tersebut. Sudah, itu saja langkahnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui fungsi f, x, y, z, di mana persamaannya yaitu x komplement kali y, z komplement plus y komplement z. Atau dari sini, persamaan ini, boleh saya tulis seperti ini saja. Yaitu tanda titiknya tidak saya ikutkan. Tidak apa-apa. Tetapi tetap dianggap ini perkalian. Jadi x komplement kali y kali z komplement plus y komplement z. Nah, kalau disuruh mencari komplement dari fungsi boolean ini, bagaimana caranya? Berarti kita cari dengan langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yaitu yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu dualnya. Dual dari fungsinya ini dengan cara bagaimana? Mengganti perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan diganti dengan perkalian. Seperti itu saja. Berarti untuk dualnya menjadi x komplement plus, di sini plus ya, plus y plus z komplement, terus plusnya ini diganti kali y komplement plus z. Sudah. Selanjutnya, yaitu mengkomplementkan setiap literal yang ada di dalam dual ini. Kita komplementkan satu persatu terlebih dahulu literalnya. Berarti hasilnya bagaimana? Untuk yang pertama di sini ya. Ya ini, x komplement kemudian kita komplementkan, ditambah y kita komplementkan, ditambah z komplement kita komplementkan juga, dikalikan dengan y komplement, dikomplementkan, plus z dikomplementkan. Nah, hasil dari x komplement, kemudian dikomplementkan, bagaimana hasilnya? Kalian lihat-lihat lagi hukum-hukum dari aljabar boolean. Dilihat hukum yang kelima, yaitu hukum involusi. Di mana A komplement, kalau dikomplementkan lagi, hasilnya adalah A itu sendiri. Jadi tanda komplementnya hilang. Ingat ya, A komplement kalau dikomplementkan lagi, hasilnya adalah A itu sendiri. Jadi tanda komplementnya hilang. Berarti dari hasilnya ini dapat kita tarik kesimpulan F komplement dari X, Y, Z, X komplement kemudian dikomplementkan lagi, berarti hasilnya tetap X ya. Komplementnya hilang, X plus di sini Y komplement, otomatis Y komplement plus Z komplement, kemudian dikomplementkan lagi, otomatis komplementnya hilang menjadi Z saja. Kemudian Y komplement, kemudian dikomplementkan lagi, tetap komplementnya hilang, berarti menjadi Y saja. Kemudian ini Z komplement. Hasil akhirnya seperti ini. F komplement X, Y, Z, X plus Y komplement plus Z dikalikan dengan Y plus Z komplement. Seperti itu saja. Kemudian, contoh yang selanjutnya, mencari komplement ini ya.
Misalkan diketahui X kali Y komplement kali Z komplement ditambahkan YZ. Kita mencari dengan langkah yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari dualnya. Ingat, kalau dual mengganti penjumlahan dengan perkalian, perkalian diganti dengan penjumlahan. Nah, di sini, karena di sini tidak tertulis ya tanda titiknya, tetapi kita anggap ini perkalian. Berarti dualnya menjadi X plus Y komplement plus Z komplement dikalikan Y plus Z. Jadi X plus Y komplement plus Z komplement dikalikan dengan Y plus Z. Nah, dari ekspresi boolean dualnya ini, kita komplementkan setiap literal atau setiap variabel yang ada. Caranya sama seperti yang tadi ya, kita komplementkan satu persatu. Yang pertama, X dikomplementkan, kemudian Y komplement, kemudian dikomplementkan lagi, Z komplement dikomplementkan lagi, kemudian Y dikomplementkan plus Z dikomplementkan. Maka hasilnya X komplement plus Y komplement, karena dikomplementkan lagi, maka otomatis komplementnya hilang. Berarti tinggal Y saja. Z komplement, kemudian dikomplementkan lagi, otomatis komplementnya juga hilang. Tinggal Z saja. Kemudian ini kurungnya dihilangkan, Y komplement plus Z komplement. Hasil akhirnya seperti ini. X komplement ditambahkan Y plus Z dikalikan Y komplement plus Z komplement. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa dicatat di buku masing-masing. Karena nanti UASnya insya Allah saya juga open book. Mohon maaf jika ada salah kata. Silahkan dipelajari kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.